Baik Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Sarel Insight. Dan topik kita hari ini akan membahas tentang managing business through crisis. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber kita kali ini, seseorang yang luar biasa, Bapak Andika Pratama. Beliau adalah Managing Director dari PT Surya Bumi Permata, di mana usahanya adalah bergerak di bidang bicycle industry. Beliau juga adalah profesional muda yang sukses, yang suka berbagi inspirasi kepada banyak orang. Mari kita sapa dulu. Halo Pak Andika, apa Ya. kabar? Halo, selamat siang Pak Cakra. Terima Ya, kasih untuk kesempatannya bisa ya, berdiskusi bareng, sharing bareng dengan Sarel. ya. Terima kasih Pak Andika atas waktunya. Nah, kali ini kita akan membahas managing business through crisis. Nah, Ya, gimana Pak Andika kalau Pak Andika melihat krisis yang terjadi? Bagaimana Pak Andika dan perusahaan yang Bapak pimpin ini dalam menghadapi krisis apa saja yang terjadi bisa diceritakan Pak sedikit banyaknya gitu. ya baik, terima kasih. Jujur aja ini hal yang sama sekali tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Kita pun sebagaimana perusahaan pada umumnya, biasanya di akhir tahun kemarin waktu mengakhiri tahun 2019 kita udah susun budgeting, kita udah bikin projection untuk tahun 2020 dan segala sesuatunya sepertinya hari-hari ini itu hanya coretan di kertas aja karena ya keadaan tidak menentu, keadaan sungguh membingungkan, banyak hal-hal yang tidak jelas terjadi saat-saat ini. Ya, itu yang kita hadapin, dan itu kurang lebih saya pun di perusahaan sudah menetapkan work from home itu hampir 2 bulan ya, sudah 1,5 bulan lebih, sudah hampir 2 bulan kita beraktivitas, dan jujur aja mengenai rencana-rencana yang sudah kita buat itu Hmm. jadi kabur bayangannya gitu Pak Cakra. Bapak tadi mengatakan sudah work from home sudah hampir 2 bulan ini. Bisa Bapak sharingkan Pak kira-kira pelajaran apa yang Bapak bisa petik Pak? Dan apa yang terjadi? Kalau memang boleh Pak untuk menjadi satu pelajaran yang bisa menginspirasi kami untuk bisa menerapkannya di dalam perusahaan kami masing-masing. Ya, silakan. Ya, nah ini pertanyaan yang sungguh luar biasa ya. Justru dari pertanyaan tersebut kita bisa menilai bahwa selalu ada hal yang kita bisa petik atau kita bisa pelajari dari setiap kondisi. Mau Ya, itu kondisi baik, mau itu kondisi saat seperti sekarang pun, tapi selalu ada hal positif yang kita bisa ambil. Jujur aja, karena kita bergerak di industri sepeda, ini ketakutan yang luar biasa waktu sekitar 2 bulanan yang lalu udah ada pengumuman mengenai isu-isu lockdown dan sebagainya, kita harus di karantina wilayah dan sebagainya. Kenapa? Karena barang yang kita jual ini bukan kebutuhan pokok. Kalau ya, kebutuhan pokok itu kan biasanya ya mungkin makanan, ya beras dan sebagainya. Sementara barang yang kita jual ini barang boleh dibilang ini barang hobi. Kebutuhannya itu kebutuhan tersier, kebutuhan yang nomor sekian untuk dipenuhi. Nah, ya, ini hal yang sempat membuat kita takut jujur aja ya secara manusia. Kita takut karena dengan sekian banyak personil yang ada, karyawan dan sebagainya, kita harus melewati krisis ini. Tapi seperti pertanyaan Pak Cakra tadi, justru melewati hampir 2 bulan ini, saya banyak mendapatkan hal yang saya mungkin bisa rangkum jadi 3 poin ya. Di hari ini saya mau sharing gitu dengan sahabat silakan Pak. Sarel ya. Mungkin saya rangkum jadi 3 poin. Yang pertama adalah poin pertama yang saya pelajari dari krisis yang kita lewati selama hampir 2 bulan ini adalah bagaimana cara kita adaptasi. Nah, itu kunci Adaptasi. pertama. Adaptasi itu kunci pertama. Dengan kita bisa beradaptasi, kita jauh lebih berpikir secara fleksibel. Artinya jangan kaku di hari-hari ini. Ya, Ya, selalu nah di sini saya memiliki hampir 20 head store dan yang kita lakukan adalah saya berkomunikasi dengan mereka. Pada saat hari-hari minggu pertama work from home, saya ingat banget tuh kurang lebih 2 bulan yang lalu,
saya langsung membuat schedule meeting setiap hari itu hampir 3 sampai 4 meeting. Setiap hari, terus. Berkelanjutan terus, dan saya follow up, saya checklist, saya follow up lagi, saya checklist, saya tanya keadaan mereka, dan sebagainya. Nah, intinya, saya memberikan mereka arahan dan trigger untuk mereka berpikir out of the box. Ya, Berpikir sesuatu yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. ya, Yang selama ini orang taunya jaga toko, tokonya pintu dibuka, customer masuk, layani di toko dan sebagainya. ya, Sekarang mereka harus berpikir bagaimana berjualan tanpa membuka toko. ya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, sudah berapa tahun perusahaan ini berdiri dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Nah, oleh karena itu yang saya tekankan di sini adalah bagaimana akhirnya terjadi perpindahan atau perubahan mindset Ya. dari yang konvensional menjadi sekarang kita tuh jujur aja kita ada rencana salah satu brand kita tuh kita mau launching di bulan-bulan ini, Pak Cakra. Ya. Cuman dengan seperti ini apa yang kita lakukan, kita harus merubah mindset kita harus adaptasi dengan cepat. Yang kita lakukan adalah kita melakukan digital launch. Kita tetap launching, tapi kita lakukan secara digital. Wow, Nah, itu hal-hal luar seperti biasa. itu yang bagaimana kita langsung mengadaptasi keadaan. Ya, karena jujur aja pasar sepeda ini tidak lepas dari yang namanya komunitas. Jadi kita harus tetap hadir, be presence. Jadi terus hadir, brand ini terus hadir di tengah-tengah komunitas, tengah-tengah Anda, sehingga apa ya, itu memaintain kehadiran kita. Nah, itu bisa didapat dari mana? Dari cara kita beradaptasi. Apa yang terjadi jika kita tidak mudah beradaptasi, Pak? Yang terjadi adalah kita akan mentok. Kita akan berpikir, oh udah bubar, bisnis sepeda akan berhenti. Seperti pikiran saya di awal yang tadi saya bilang, ini sepeda kebutuhan tersier, nggak mungkin saya bisa berjualan di masa krisis. Siapa orang yang mau beli sepeda dengan harga sekian di masa krisis? Lebih baik dia beli kebutuhan pokok atau disimpan uang cash dan sebagainya. Saya mungkin berpikir sebegitu. Ya. Tapi ketika kita beradaptasi dengan situasi yang ada, kita lihat kemajuan digital, ya seperti sekarang kita bisa ngobrol dengan sahabat Sarel melalui online seperti ini. Ya. Saya rasa ini juga salah satu bentuk adaptasi dari tim Sarel, bagaimana tetap terus produktif di saat krisis. Nah, itu yang kita terapin. Jadi, nomor 1, adaptasi dengan cepat. Nah, Pak, adaptasi apa yang sangat terlihat, Pak? Tadi Bapak mengatakan mungkin bisa ditegaskan kembali dari tadi arahnya ke digital. Nah, seperti apa, Pak? Sedangkan Bapak kan buka toko, Pak. Gimana bisa, apakah semudah itu gitu mengubah? Iya. Salah satunya, puji Tuhan di akhir tahun kemarin, kita itu baru memiliki satu divisi baru lah ya. Singkat cerita divisinya itu, saya jelaskan secara detail mungkin terlalu panjang, tapi intinya adalah ini divisi home service. Ya. Nah, akhir yang kita lakukan saat ini adalah outlet-outlet kita, toko-toko kita itu kita kolaborasikan dengan divisi home service ini, sehingga kita akan memberikan layanan kepada customer, servis sepeda, pengantaran sepeda dan sebagainya itu bisa dilakukan ke rumah masing-masing dan itu di platformnya itu kita menggunakan website, WhatsApp dan sebagainya, email juga bisa. Jadi semuanya itu udah online. Oke, jadi secara ke customer-nya adalah dari nunggu bola jadi jemput bola. Secara internal, Bapak combine-kan antara satu divisi dengan divisi lain untuk bisa memaksimalkan ini ya, Pak ya? Betul, Luar betul. Itu yang biasa. kita lakukan. Iya. Oke. Nah, itu poin pertama ya, yang harus hari-hari ini kita harus nomor 1 itu ya, itu adalah adaptasi. Jangan kita terbawa dengan suasana, kita down, kita udah krisis apa, jangan. Kita harus bangkit dari situasi ini dan beradaptasi dengan kondisi ini. Kita harus berdamai dengan keadaan ini. Yes, setuju Pak. Nah, itu Luar nomor biasa. 1. Ya. Dan nomor 2, yang tidak kalah pentingnya dari adaptasi adalah preparation atau persiapan. Ya. Nah, ini penting karena ketika kita sudah beradaptasi, kita menemukan satu jalan, tapi kita nggak siap, itu nggak akan maksimal. Betul. Tidak akan maksimal. Nah, tapi justru itu hari-hari ini kita mempersiapkan. Saya bilang kepada seluruh personil saya, hari-hari ini sebenarnya ada 3 hal. Ini sub poinnya gitu ya. Apa preparation yang kita lakukan? Preparation yang kita lakukan itu sebenarnya tuh ada 3 hal, yaitu apa? Yang pertama itu be presence gitu. Tetap hadir melalui tadi yang saya bilang platform-platform digital, melalui web dan sebagainya, melalui online. Nah, itu yang saya terapkan hari-hari ini. Nah, yang kedua adalah database. Jadi di saat mungkin kita lebih banyak waktu karena staff kita work from home, karena mereka toko nggak buka dan sebagainya, tapi mereka tidak berhenti bekerja.
Setiap hari mereka bekerja lebih dari 8 jam justru. Ya. Untuk apa? Salah satunya untuk terus hadir di sosial media dan juga untuk terus mengumpulkan database. Justru hari-hari ini saya lihat database yang saya miliki mengalami peningkatan daripada hari-hari biasa. Wow, luar biasa. Ya, karena database itu penting. Nah, yang ketiga itu dari persiapan ini adalah melakukan strategic planning. Saya udah bilang sama tim saya, we will come back stronger. Kita akan kembali dengan SBP yang lebih kuat. Ya, Kita akan kembali dengan SBP yang lebih kuat. Kenapa? Karena kita sudah memiliki semua preparation itu, kita pegang database, kita pegang komunitas segala macam, kita melakukan engagement dengan customer dan sebagainya. Nah, kita akan kembali lebih kuat pada saat COVID selesai nanti. yes, Nah, ini preparation yang kita lakukan, ya. luar biasa. Jadi berhubungan juga dengan hal-hal teknis seperti logistik. Nah, tentu aja kan kalau kita bilang online, home service dan sebagainya, ini berhubungan sama logistik. Nah, hal ini juga yang kita siapkan armada logistik kita sekarang dan ya yang support system untuk bisa terjadinya home service ini. Oke, baik Pak. Ya, itu poin keduanya yang saya dapat ya, yang saya bisa petik dari keadaan ini. Dan yang terakhir ya, poin ketiga ya, yang saya dapat pentingnya untuk melakukan engagement. Ya, kita bisa adaptasi, kita bisa melakukan persiapan atau preparation, tapi tanpa ada engagement, ini nggak akan berjalan sempurna. Nah, engagement ini penting. Engage kemana? Nomor satu yang saya engage itu bukan langsung kepada customer. Nomor satu yang saya engage adalah karyawan kita sendiri, tim kita sendiri. Jadi lewat meeting-meeting yang tadi saya sebutkan, saya selalu menanyakan kabar mereka, bahkan ada beberapa lokasi ya yang kita kirimkan bantuan makanan, saya kirimkan mereka semua masker, ya termometer, disinfektan dan sebagainya. Setiap hari saya tanyakan kabar mereka apakah ada yang sakit. Jujur aja Kementu ada yang sakit 1-2 orang, kita langsung kirim rujuk dia ke dokter dan sebagainya. Intinya saya bangun hubungan dan relationship ini sama seluruh tim saya, karena saya percaya ketika saya bangun hubungan tersebut ya, kita mungkin Pak Cakra pernah dengar leadership without relationship is nothing. Ya, betul Itu Pak. yang saya bangun, jadi saya bangun relationship saya kepada tim saya. Sehingga saya yakin dan percaya walaupun saya nggak lihat, dimanapun saya berada, mereka akan bela SBP Group. Yes. Mereka akan bekerja yang terbaik buat SBP Group. Kenapa? Karena kita punya hubungan yang baik. Nah, jadi yang saya lakukan di awal-awal WFH ini, saya tidak pernah melupakan untuk melakukan engagement dengan para tim saya. Ya, dengan cara yang paling simpel, ya menanyakan kabar mereka, begitu ya. Nah, dan juga saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini mungkin hal yang sering dilupain, hal simpel banget. Ya. Ucapin terima kasih kepada karyawan, head store semuanya. Ya mungkin kalau pada kesempatan ini, kalau rekaman ini nanti mungkin ditonton ya sama salah satu personil atau karyawan dari SBP Group, ya saya mau berbicara terbuka bahwa saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bekerja bersama, ya saya tahu jerih payah saudara semua demi terus keberlangsungnya perusahaan, dan ini bukan hanya untuk 1-2 pihak, tapi untuk keberlangsungan kita bersama. Ya. Dan saya percaya jerih payah Bapak Ibu itu tidak ada yang sia-sia. Luar Ya, biasa. nah, saya mengucapkan terima kasih. Nah, berikutnya engagement ini juga dilakukan bukan hanya dengan karyawan, tentu aja kita lakukan dengan customer maupun supplier. Supplier pun kita jaga hubungannya, tetap bukan artinya di krisis seperti ini kita putus hubungan atau kita jadi renggang, jadi tegang, dan enggak, kita tetap bangun hubungan, kita kasih tahu keadaan kita seperti apa dan apa adanya juga kepada customer-customer, kita analisa kebutuhan customer. Kenapa kita analisa? Karena dengan ada engagement ini, Pak, saya Ya. jadi bisa mengerti hari ini kebutuhan mereka tuh berpindah kemana. Karena nggak mungkin hari-hari ini orang tiba-tiba beli sepeda full bike. Karena ini nggak boleh keluar rumah, PSBB, dan sebagainya. Ya, itu akan lebih sulit daripada hari biasa. Nah, akhirnya timbullah ide-ide ada barang-barang komplementer, barang-barang pelengkap dari sepeda. Nah, akhirnya itu yang jalan. Dari mana kita menemukan ide itu? Dari engagement dengan customer. Engagement. Mereka Penting cerita, sekali ya. penting sekali. Kita jadi bisa membaca situasi, kita bisa menganalisa apa yang mereka butuhkan hari-hari ini. Ya, jadi dari sekian, ya mungkin saya nggak bisa sebutin ya, sekian banyak brand yang kita pegang, mungkin hanya berapa brand yang bisa jalan di momen saat ini, ya itu yang kita fokuskan untuk memenuhi kebutuhan para cyclist. Ya, intinya adalah cyclist
kalau udah menjadi seorang cyclist ya, contohnya Pak Cakra nih ya menjadi seorang cyclist yang Iya, setiap minggu mungkin 4 kali 5 kali bersepeda, iya, ketika di momen COVID seperti ini sangat tersiksa, Pak. Karena tubuh kita udah terbiasa berolahraga sepeda setiap pagi. iya. Tiba-tiba harus diem, nggak boleh keluar rumah, pasti pegel-pegel rasanya. Lalu gimana Nah, Pak solusinya, Pak? kita carikan solusi bagaimana cyclist-cyclist ini tetap berolahraga, tetap exercise. Ya salah satu halnya mungkin kita salah satu produk yang saya pegang ya ada Smart Trainer ya. Smart Trainer, jadi Smart itu trainer. saya jelaskan sedikit. Jadi itu suatu alat yang dapat mengubah sepeda yang konvensional bisa kita pakai di luar, itu bisa dipakai di indoor. Ya, Hmm. jadi ya teknisnya itu bannya tuh dicopot lah, di-attach sama alat Smart Trainer ini, sehingga bisa sepedahan kayak spinning class gitu, bisa sepedahan ada di dalam rumah, indoor training. Dan ini Oh, oke. efektivitasnya nggak kalah dengan di luar, karena dia ada aplikasi online-nya, sehingga resistennya atau bebannya itu mirip ketika kita bersepeda di luar. Wow, luar biasa. Nah, ini hal yang unik yang mungkin kita nggak kepikiran bakal boom di saat-saat ini gitu ya. Nah, ini Responnya saya dapat banyak, dari Pak? mana? Responnya banyak menggunakan smart trainer ini banyak ya? Ya, puji Tuhan. Oke, baik. Nah, Pak Andika, kami ingin bertanya-tanya nih, Pak. Dalam menghadapi masa krisis seperti ini, bagaimana hasil bisnis Bapak, Pak? Secara keseluruhan, secara umum aja. Apakah Ya, semakin terpuruk, ataukah biasa saja, atau justru malah ada peningkatan gitu, Pak? ya jujur aja yang sampai hari ini ya, saya nggak bisa Ya. bilang mungkin ke depan. Sampai hari ini dari sekitar 2 bulan yang lalu, ini di luar perkiraan saya. Saya awal-awal itu sudah memprediksi skenario terburuk Pak Cakra, terus Ya. terang aja. Ya bahkan sampai sorry to say ya, saya memikirkan skenario untuk memotong gaji karyawan atau paling parah PHK atau memundurkan THR dan sebagainya. Beberapa skenario terburuk saya udah rancangkan jujur aja. Tapi kenyataannya di 2 bulan ini di luar perkiraan saya. Ya intinya semua baik sampai dengan hari ini Pak Cakra. Luar biasa. Terima kasih Pak Andika. Bapak Ibu Ya, sekalian, sebuah bukti nyata bahwa krisis terjadi. Kita tidak bisa menolak krisis. Krisis bisa datang kapan saja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana respon kita mengatasi krisis. Hari ini kita melihat satu figur, Bapak Andika Pratama, yang bisa menunjukkan respon yang tepat melalui 3 langkah tadi. Adaptasi, preparation atau persiapan, dan engagement dengan karyawan, customer, dan supplier. Kita melihat bahwa tips-tips seperti ini tidak sekedar tips, tetapi memang terjadi di Pak Andika dan tim, di mana dia bisa mempertahankan kinerja bisnisnya, dan skenario terburuk tidak akan terjadi. Sukses buat Pak Andika selalu, Pak Andika. Terima terima kasih. kasih untuk Pak Andika dan tim SBP. Bapak Ibu sekalian, itulah pertemuan kita hari ini untuk membahas tentang managing business through crisis. Kita akan berjumpa kembali di dalam Sarer Insight selanjutnya. Sukses selalu buat Anda.